Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Dan Ustazah, kita mulai pembelajaran kita ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ilman warzuqni Fahman. Amin. Dan kita juga mulai dengan membaca surah Al-Fatihah ya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ustazah, sebelum pembelajaran, Ustazah Ari ingin mengingatkan lagi kepada Antum untuk selalu menjaga 3M. Maaf, itu di tempat siapa ya yang terlalu ribut? Ada? Kalau nggak bisa, matikan saja suaranya biar suaranya tidak mengganggu yang lain ya. Baik, ingat selalu 3M. Yang pertama selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak ya. Baik, Ustazah mulai saja pembelajarannya ya. Masih Kelihatan? Kelihatan ya? Terlihat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk pada pembelajaran tema 6, cita-citaku, dengan subtema aku dan cita-citaku. Saya ingin bertanya pada Antum, apakah Antum mempunyai cita-cita? Punya ya. Setiap kita punya ya cita-cita. Apakah Antum sudah membayangkan cita-cita Antum ingin menjadi apa? Sudah. Kaisa Hanin, apa cita-cita Antum? Mau jadi apa? Dokter. Zaid mau jadi apa Zaid? Arsitek. Masya Allah. Nida mau jadi apa Nida? Ustazah. Alhamdulillah. Naila mau jadi apa cita-citanya? Dokter. Balkis mau jadi apa Balkis? Dokter gigi. Iya. Aga mau jadi apa cita-citanya Aga? Aga nggak dengar ya. Iza mau jadi apa cita-citanya Iza? Oh, suaranya nggak dengar. Jadi apa Iza? Dokter juga. Kalau Ikram?
Ikram mau jadi apa, Ikram? Di komunikasi. Jadi apa? Dosen? Nggak dengar, Ikram. Bingung masih? Mau jadi apa? Habibi? Habibi nggak dengar suaranya ya. Oke, baik. Ya. Anak Ustazah jangan coret-coret layar ya. Nah, antum pasti memiliki cita-cita. Dan semua cita-cita antum itu pasti hebat. Ya? Antum pasti memiliki cita-cita dan semua cita-cita antum pasti hebat. Sekarang siapa yang tahu apa itu cita-cita? Keinginan. Keinginan. Apa lagi? Apa itu cita-cita? Keinginan katanya. Apa lagi? Siapa yang tahu lagi? Zaid, apa tuh Zaid? Cita-cita. Nggak tahu. Nida, apa tuh Nida? Cita-cita tuh apa Nida? Baik. Cita-cita adalah sebuah tujuan hidup. Kita mau jadi apa gitu ya? Kita mau jadi apa? Nah, cita-cita ini dapat memberikan semangat untuk antum agar terus belajar dan berusaha. Ya. Oh, anak. Afifah Rahmalayan tidak main layar. Nah, cita-cita dapat memberikan semangat untuk antum agar terus belajar dan berusaha. Nah, dengan belajar, dengan antum, oh anak ingin mau jadi polisi. Maka anak harus belajar. Anak harus berusaha bagaimana cita-cita anak tadi bisa tercapai. Anak ingin menjadi dokter. Maka kita harus terus berusaha, belajar supaya bisa menjadi dokter. Ada enggak orang tanpa cita-cita ya? Dia cita-citanya mau jadi dokter, tapi enggak belajar. Ada enggak? Bisa enggak berhasil, Nak? Enggak ada. Oh, ada ya. Dokter yang hari ini ada, ya. Polisi yang hari ini ada. Itu semuanya karena mereka belajar dan terus berusaha, ya. Jadi seorang muslim itu ya, seorang muslim itu tentu akan menyertakan cita-citanya dengan niat untuk mendapatkan ridho dari Allah, ya. Jadi polisi, polisi yang soleh. Jadi polwan, polwan yang soleh. Solehah ya. Jadi dokter, dokter yang soleh-soleha. Ya. Nah, ya. Jadi untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, siapa yang mau membantu Ustazah untuk membaca cerita di modul yang sudah diberikan? Siapa yang membantu Ustazah? Ada modul cita-citaku. Siapa yang mau bantu Ustazah membacakannya? Sebutkan namanya. Afifah mau bantu? Mau lah. Iya, silakan bantu Ustazah baca yang tentang itu. Ceritanya, cita-citaku di bawah. Silakan Afifah dibaca. Pada pagi yang cerah, Salman, Ika, Susan, dan Tigor sudah berada di sekolah. Mereka datang sebelum jam masuk sekolah. Sambil menunggu jam masuk, mereka bercakap-cakap di sekitar halaman sekolah. Ika, kamu pakai pakaian seperti Pak Guru. Tanya Susan sambil memegang alat lukis. Iya dong, kan cita-citaku jadi guru. Jawab Ika sambil tersenyum. Dari pakaiannya aku tahu Tigor mau jadi petugas pemadam kebakaran kan? Coba Ika.
Iya, aku juga tahu Salman dan Susan mau menjadi penyanyi dan pelukis. Berdasarkan tebakanku, tanya Tigor. Betul sekali, kata Salman membawa gitar. Untuk Tigor, ujar Susan lalu tertawa. Tiba-tiba tampak dari kejauhan Jono berlari menghampiri mereka. Jono berpakaian seperti dokter. Assalamualaikum teman-teman. Sapa Jono kepada teman-temannya. Waalaikumsalam Pak Dokter Jono. Jawab teman-temannya. Kamu ingin menjadi dokter Jono? Tanya Ika. Benar sekali. Benar teman-teman. Aku bercita-cita ingin menjadi seorang dokter hewan. Tugas Jono. Mengungkapkan cita-cita melalui puisi-puisi adalah Oke. jenis karya Oke, sampai itu saja. Nah, sampai Tegas Jono itu. Oke, terima kasih Afifah sudah membacakan cerita. Nah, teman-teman, menurut antum cerita ini tentang apa ya? Tentang cita-cita. Iya, tentang cita-cita. Jadi mereka menggunakan pakaian sesuai dengan cita-cita mereka ya. Nah, apa cita-cita Susan tadi? Ada yang menyimak? Susan. Pelukis. Iya, dia mau jadi penyanyi dan pelukis karena itu dia memegang alat lukis. Siapa saja tokoh dari cerita tadi? Salman, Ika, Susan, Tigor, dan Jono. Iya, Salman, Ika, Susan, Tigor, dan Jono. Iya. Siapa yang mau jadi dokter? Jono. Iya. Baik anak ustazah. Nah dari cerita ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa semua orang memiliki cita-cita ya. Nah untuk mencapai cita-cita ini maka semua orang harus belajar dan berusaha. Sama dengan antum tadi ya, antum, Ana mau jadi dokter, Ana mau jadi polisi, Ana mau jadi guru, Ana mau jadi ustazah. Maka semua itu harus belajar dan berusaha. Nah, ya, tokoh tadi ya. Nah, mereka sedang membahas tentang cita-cita ya. Nah, mengungkap cita-cita melalui puisi. Nah, kita bisa juga menggunakan puisi untuk menceritakan tentang cita-cita kita. Nah, puisi ini adalah jenis karya sastra yang mengutamakan keindahan kata atau bahasanya. Ya, dengan menggunakan kata-kata yang manis, kita menggunakan cita-citaku. Nah, ya seperti itu. Membacanya dengan penuh makna ya, dengan keindahan kata atau bahasanya. Nah, kata-kata yang dipakai dalam puisi lebih singkat dan mempunyai banyak arti. Ya, jadi kalau kita membuat puisi, biasanya kalimat-kalimat yang kita pakai itu adalah kalimat-kalimat yang cantik, ya, yang menarik, yang indah, ya, sehingga puisinya menjadi banyak arti, ya, banyak banyak pengertian, banyak masing-masing orang bisa mengartikannya sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya, puisi ini dibagi menjadi dua macam. Ada puisi lama atau disebut juga dengan puisi konvensional. Yang kedua ada puisi baru atau puisi modern atau disebut juga inkonvensional. Nah, puisi lama atau puisi konvensional merupakan jenis puisi yang masih terikat oleh persajakan, pengaturan lirik dalam setiap bait, jumlah kata dalam setiap lirik, dan musikalisasi puisi sangat diperhatikan. Ya, jadi puisi lama ini masih terikat sajaknya, harus begini, harus A saja, harus AB ya, seperti itu masih terikat. Namun, nah pengaturan liriknya juga
Sebaiknya itu ditentukan, jumlah katanya juga ditentukan. Ya, begitu kalau untuk puisi lama atau puisi konvensional. Nah, sementara yang kedua, puisi baru atau modern atau inkonvensional. Nah, ya, puisi baru ini adalah bentuk puisi yang sudah tidak terikat oleh aturan-aturan yang mengikat puisi lama, sehingga cenderung lebih bebas. Ya, Nak Ustazah ya. Jadi nggak terikat dia, nggak harus sajaknya ABAB atau AAAA, tidak harus begitu ya. Jadi dia sudah modern, sudah boleh bebas ya. Selanjutnya ciri-ciri puisi lama. Nih, biasanya puisi lama itu pengarangnya tidak diketahui. Kita sebut dengan anonim, nggak ada. Ya, nggak tahu siapa pengarangnya. Nah, yang kedua, terikat jumlah baris, rima, dan irama. Nah, jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, persajakan atau rimanya atau banyak suku kata tiap baris dan iramanya ditentukan. Ya, ditentukan, tidak boleh bergeser dari ketentuannya. Nah, rima itu adalah kesamaan bunyi akhir pada baris-baris puisi. Misalnya, kalau akhirannya A, maka belakangnya juga semuanya harus A. Kalau B, maka semuanya harus B dan selanjutnya seperti itu. Dia terikat ya. Nah, gaya bahasanya juga statis atau tetap dan klise. Ya. Nah, sementara ciri-ciri puisi baru itu, pertama pengarangnya diketahui. Nah ya, pengarangnya diketahui. Yang kedua, tidak terikat jumlah barisnya, rimanya, iramanya tidak terikat. Bebas saja, boleh berapa baris saja ya, tidak seperti puisi lama yang jumlah barisnya ditentukan, rimanya ditentukan, iramanya ditentukan. Namun pada puisi baru ini jumlah baris, jumlah rima dan iramanya itu tidak ditentukan, bebas saja ya. Yang ketiga, berkembang secara lisan dan tertulis ya, berkembang karena dia baru modern, maka dia berkembangnya itu bisa secara lisan dan tertulis. Yang keempat, gaya bahasanya dinamis, berubah-ubah, tidak tetap. Boleh begini caranya, boleh begitu caranya, boleh begini cara membacanya, boleh seperti yang ya berbeda-beda itu boleh ya, itu untuk puisi baru. Nah, biasanya untuk puisi baru ini isinya tentang kehidupan pada umumnya, kesehariannya, misalnya tentang ibu, tentang ayah, tentang kegiatan antum, boleh juga nih tentang corona ya, nah, itu puisinya bebas. Biasanya bentuknya lebih rapi dan simetris. Lalu mempunyai persajakan akhir ya. Sajaknya itu biasanya dia menggunakan kalimat-kalimat yang indah, lalu sajaknya itu lebih modern gitu ya, lebih mengikuti zaman begitu. Yang kedelapan, banyak menggunakan pola sajak pantun dan syair meskipun ada pola lain ya. Boleh AB-AB dia ya, mengikuti pola pantun ya, atau syair yang AA boleh juga. Nah, biasanya satu bait puisi terdiri dari 4 baris. Selanjutnya ini ada puisi tentang cita-citaku. Siapa ya yang bisa membantu Ustazah, untuk membaca ini? Siapa yang mau bantu? Naila bisa bantu? Iya, Naila bisa ya. Silakan Naila baca cita-citaku puisinya. Silakan. 1, 2, 3. Cita-citaku. Selamat pagi dunia, sambut mentari dengan senyuman. Wujudkan cita-citaku, cita-cita untuk masa depan. Terus berjalan walau penuh rintangan. Aku yakin di sana ada kebahagiaan. Jangan ada kata menyerah. Teruslah mencoba. Karena cita-cita adalah pengharapan. Percayalah bahwa kau bisa wujudkan semua cita-citamu. Siapkan diri untuk meraihnya. Genggam dunia ini dan taklukkan mereka. Masya Allah. Coba Gio lah, Gio. Coba Gio baca lagi puisinya, Gio.
Selamat pagi dunia, sambut mentari dengan senyuman, wujudkan cita-cita untuk masa depan. Terus berjalan walaupun penuh rintangan. Aku yakin di sana ada kebahagiaan. Jangan ada kata menyerah, teruslah mencoba. Karena cita-cita adalah pengharapan, percayalah bahwa kau bisa. Wujudkan semua cita-citamu. Siapkan diri untuk meraihnya. Genggam dunia ini dan taklukkan mereka. Iya, Masya Allah. Ada lagi yang mau baca? Enggak. Mari kita lanjutkan. Ya. Cita-citaku oleh Alda Yuliana. Selamat pagi dunia. Sambut mentari dengan senyuman. Wujudkan cita-cita untuk masa depan. Terus berjalan walau penuh rintangan. Aku yakin di sana ada kebahagiaan. Jangan ada kata menyerah, teruslah mencoba. Karena cita-cita adalah pengharapan. Percayalah bahwa kau bisa. Wujudkan semua cita-citamu. Siapkan diri untuk meraihnya. Genggam dunia ini dan taklukkan mereka. Nah, ya, puisi tentang cita-citaku. Boleh bagaimanapun antum membacanya karena semua orang punya gaya bahasa dan gaya berpuisi. Nah, ya, Nasaza ya. Selanjutnya kita mengenal bait puisi. Nah, bait adalah satu kesatuan dalam puisi yang terdiri atas beberapa baris. Bait diartikan juga sebagai bagian dari teks berirama, puisi atau lirik lagu. Terdiri dari beberapa baris yang tersusun harmonis menyerupai pengertian paragraf dalam sastra atau tulisan. Ya, bait itu biasanya ada terdiri dari 4 baris lalu ada lagi bait berikutnya begitu ya. Lalu puisi lama membatasi bait itu hanya berjumlah 4 baris. Sementara itu dalam puisi baru jumlah bait boleh kurang atau lebih dari 4 baris. Nah, puisi ini puisi lama atau puisi baru? Baru ya, karena tidak terikat dia ya, tidak terikat oleh 4 baris. Maka ini disebut dengan puisi baru ya, pintar. Nih, perhatikan contoh puisi berikut. Nih, apakah alamku sudah rusak? Apakah karena tangan-tangan manusia? Apakah mereka lupa akan alam ciptaannya? Mengapa keegoisan itu merenggut kita semua? Nah, bagian itu disebut dengan bait. Nah, bait ini memiliki 4 baris. Nah, itu bait. Kita lihat bait yang kedua. Maafkan kami ya Allah, kami telah lalai menjaga ciptaanmu. Hingga alam ini menjadi rusak karena orang-orang yang tak bertanggung jawab. Nah, ini bait yang kedua ya. Ini bait yang kedua. Bait yang pertama dan bait yang kedua itu dipisah. Nah, itu namanya disebut juga dengan bait ya. Selanjutnya. Ya, sampai di sini paham ya Nak ya? Bait itu terdiri dari 4 baris ya. Nah, memahami rima dalam puisi. Nah, rima adalah pengulangan bunyi yang berselang, baik dalam larik sajak maupun pada akhir larik sajak. Rima merupakan salah satu unsur penting dalam puisi. Melalui rima inilah keindahan suatu puisi tercipta. Rima tidak selalu berada di akhir baris dalam satu bait. Rima juga dapat ditemukan dalam satu baris. Ya. Jadi rima itu adalah pengulangan bunyi yang berselang, baik dalam larik sajiknya maupun pada akhir larik sajik. Siapa ini yang mengganggu Sazari? Siapa yang chat? Kenapa dia jadi berubah siarannya? Sebentar, Sazari lagi. Bentar ya. Oke, terpencet. Oke, baik. Ini ya, rima ya. Selanjutnya,
Oke. Jenis rima pada kutipan puisi di bawah ini. Contoh, bait 1. Wahai pencipta alam, kekagumanku sulit untuk kupendam. Dari siang hingga malam, pesonanya tak pernah padam. Rima kutipan puisi tersebut adalah a. Maksudnya adalah di sini akhirannya sama, m. Ya, wahai pencipta alam, m belakangnya. Kekagumanku sulit untuk kupendam, m belakangnya. Dari siang hingga malam, m juga. Pesonanya tak pernah padam, m juga. Maka rima itu ditulis dengan rima a. Maksudnya adalah belakangnya sama a. Ya. Bait yang kedua. Desiran angin yang kesana kesini. Tumbuhan pun menari-nari. Begitu indah rasanya. Mbak indah di taman surga. Nah, di sini rimanya a, b. Yang baris pertama dan baris kedua itu belakangannya sama-sama i. Nah, baris ketiga dan keempat itu belakangnya sama-sama a. Maka i itu kita sebut dengan rima aa, sementara aa yang terakhir yang rasanya a surga dan akhirnya a itu bb. Maka rima kutipannya disebut dengan aa bb. Kenapa kok enggak ii aaza? Ya, ini untuk menyamakan saja ya Nak Ustazah, bahwa kalau dia rimanya a itu semua belakangnya hurufnya sama, ya. Kenapa enggak m Ustazah gitu ya? Ya. Huruf apapun di belakangnya kalau sama kita menyebutnya dengan rima a, ya. Tanya belakangnya d kok tetap a Ustazah? Ya, itu untuk menyamakan saja bahwa rimanya sama, ya. Begitu juga dengan bait yang kedua dengan rima a bb, atau boleh juga ab seperti pantun, boleh saja ya untuk puisi. Rima puisi berdasarkan susunan baris puisi ini, contohnya. Wahai pencipta alam, kekagumanku sulit untuk kupendam. Dari siang hingga malam, pesonanya tak pernah padam. Ini rimanya a ya. Bait kedua, desiran angin yang kesana kesini. Tumbuhan pun menari-nari, begitu indah rasanya. Mbak indah di taman surga. Ini rimanya a bb. Nah, Anak Ustazah, dari pembahasan tentang puisi ini kita melihat dalam Quran surah Yusuf ayat 89, hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Di sini maksud dari ayat ini adalah antum disuruh berusaha. Jangan berputus asa. Kalau antum punya cita-cita, maka berusahalah untuk meraih cita-cita yang sudah antum inginkan tadi. Kalau citanya tentang dokter, maka antum harus giat belajar supaya antum bisa menjadi dokter. Selanjutnya, Ustazah, kita masuk pada pembelajaran ini tentang siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup. Ya. Sebelumnya Ustazah Ari ingin bertanya dulu kepada antum mengenai pelajaran pertama tadi. Ada yang ingin ditanyakan? Anak Ustazah? Enggak. Tidak ada yang ditanyakan. Ya, baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Bisa, baik. Baik, kita masuk pada siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup ya. Nah, salah satu ciri hewan sebagai makhluk hidup adalah berkembang biak. Pada dasarnya makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Ya. Misalnya contohnya ayam. Ayam berkembang biaknya dengan cara apa, Nak? Bertelur, ya. Ayam bertelur supaya telurnya nanti menetas jadi anak ayam lagi, ya.
Kalau kambing dengan apa, Nak? Kambing. Melahirkan. Iya, kambing melahirkan. Melahirkan. Iya, dengan melahirkan kambing meneruskan. Melahirkan. Iya, banyak anaknya, maka kambingnya jadi berkembang biak banyak ya. Selanjutnya, siklus hidup atau daur hidup adalah sebuah proses yang menunjukkan suatu perkembangan individu makhluk hidup sejak dilahirkan sampai pada akhir pertumbuhannya. Siklus hidup dialami oleh setiap makhluk, ya. Contohnya antum dari bayi jadi anak-anak, jadi remaja, jadi dewasa, jadi tua. Ya. Nah, begitu juga dengan hewan yang lain ya. Berkembang biak dari telur jadi anak ayam, menetas ya jadi anak ayam, jadi ayam remaja. Lalu Ayam jadi dewasa. ayam dewasa. Bertelur lagi. Bertelur lagi ayamnya ya, terus begitu siklusnya ya. Siklus hidup dialami oleh setiap makhluk hidup, tak terkecuali pada hewan ya. Di siklus hidup hewan tidaklah sama dengan satu jenis hewan dengan jenis lainnya ya. Siklus hidup hewan dibagi menjadi dua, yaitu siklus hidup tanpa metamorfosis dan siklus hidup dengan metamorfosis. Kita lihat. Wah, di sini benar tadi ada gambar telur. Telurnya menetas. Ya. Telurnya menetas lalu jadi itu bebek ya? Bebek, telur bebek. Iya, bebek. Lalu jadi bebek yang kecil dan jadi bebek dewasa. Jadi bebek dewasa. Iya, lalu ada kucing. Ada anak kucing baru lahir, lalu jadi kucing kecil. Lalu jadi kucing dewasa. Itu juga ada apa namanya? Capung, dari telur capung lalu menjadi apa itu? Jangkrik. Lalu menjadi capung. Ini ada Capung. lagi apa nih yang terakhir? Ulat. Kupu-kupu bertelur, telurnya jadi ulat, ulatnya jadi kepompong, kepompongnya jadi Kepompong tua. kepompong tua. Terus keluar deh. Iya, keluar deh kupu-kupunya. Iya, pinter anak ustazah. Nah, salah satu ciri hewan sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan. Di dalam siklus hidup, hewan akan mengalami pertumbuhan. Siklus hidup hewan tidaklah sama antara satu jenis dan jenis lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa siklus hidup atau daur hidup hewan adalah sebuah proses yang menunjukkan suatu pertumbuhan individu semenjak dilahirkan sampai pada akhir pertumbuhannya ya. Jadi salah satu ciri hewan itu adalah pertumbuhan ya. Iya, Zah. Ya, itu salah satu cirinya. Nah, siklus hidup tanpa metamorfosis dan dengan metamorfosis. Nah, metamorfosis adalah perubahan dari bentuk tubuh pada setiap proses pertumbuhan hewan yang sedang berlangsung. Nah, daur hidup hewan dengan metamorfosis adalah daur hidup hewan yang terlahir dengan bentuk yang berbeda dengan induknya dan mengalami perubahan bentuk yang bertahap hingga dewasa. Metamorfosis ada dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis adalah kupu-kupu, katak, Lala, kecoa, dan nyamuk. Daur hidup hewan tanpa metamorfosis adalah daur hidup hewan yang diawali dari lahirnya atau menetasnya hewan yang baru yang bentuk tubuhnya sama dengan bentuk tubuh induknya. Pada daur hidup tanpa metamorfosis, hewan hanya mengalami perubahan ukuran tubuh namun tidak mengalami
perubahan bentuk. Contohnya, ayam pas lahir anaknya ayam. udah seperti ayam, ya kan? Kucing pas Iya. lahir udah seperti kucing. Kelinci juga Iya. begitu, pas lahir langsung jadi kayak Iya. kelinci. Nah, Kambing juga. kambing juga. Tapi kalau kupu-kupu tidak Tidak. ya. Nah, tuh coba lihat. Kupu-kupu tidak. Dari telur berubah jadi lalat, berubah jadi kepompong, baru jadi kupu. Sementara kalau ayam dan kucing itu langsung menyerupai bentuk induknya ya. Nah, dari cerita itu kita dapat ambil bahwa proses metamorfosis pada kupu-kupu terjadi perubahan bentuk dari ulat yang menjijikkan menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Begitupun pada kehidupan kita. Dalam hidup kita akan mengalami perubahan, di mana kalau kita mampu mengubah hidup, tentunya hidup kita akan menjadi lebih baik. Namun sebaliknya, apabila kita tidak mencoba melakukan perubahan, maka hidup kita tidak akan berarti. Nah, sudahkah kalian melakukan perubahan dalam hidup kalian? Katanya. Nah, anak ustazah, dari kemarin mungkin ada anak ustazah yang masih lalai sholatnya, masih lalai tilawahnya. Nah, antum berubah. Ya Allah, anak ingin berubah, anak ingin menjadi anak yang soleh-soleha, yang ingin membawa kedua orang tua anak ke surga. Maka antum berubah menjadi anak yang soleh, yang tidak pernah lagi tinggal sholatnya, yang selalu berkata baik, ya, yang selalu tilawah Al-Quran, tidak pernah tinggal sholat sunnahnya. Nah ya, terjadi perubahan pada diri antum. Nah ya. Selanjutnya dari pesan ukhrawinya pada metamorfosis kupu-kupu memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segalanya penuh makna dan tidak sia-sia. Dalam surah dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 Allah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Nah, Allah Maha segala-galanya ya. Allah Maha besar. Nah, tanda kebesaran Allah itu dapat kita lihat ya. Nah, seperti dari hewan tadi saja. Kok bisa ya dari telur menjadi ulat baru bisa jadi kupu-kupu? Itulah salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pada diri antum, coba siapa yang bisa melihat tanda kebesaran Allah pada diri antum? Siapa yang bisa menunjukkan? Apa tanda kebesaran Allah terhadap diri antum? Siapa yang tahu? Rambut. Apa lagi? Kenapa dengan rambut? Apa? Apa Aga? Tubuh yang sempurna. Tubuh yang sempurna. Apa lagi? Allah ciptakan mata untuk melihat. Allah ciptakan telinga untuk mendengar. Ya? Allah ciptakan hidung untuk bernafas. Mulut. Coba kalau Allah hilangkan satu. Allah tiadakan mata antum. Apa yang terjadi? Tidak bisa mendengar. Tidak bisa melihat. Ya. Kalau Allah tiadakan telinga, apa yang terjadi? Tidak bisa mendengar. Tidak bisa mendengar. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan antum sempurna. Maka bersyukurlah terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada antum. Bagaimana rasa syukur antum itu antum perlihatkan kepada Allah? Sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu. Apa lagi? Membaca Al-Quran. Sedekah. Membaca Al-Quran, bersedekah. Apa lagi? Berinfak. Berinfak. Apa lagi? Puasa. Puasa. Apa lagi? Zakat. Sholat sunnah. Zakat, sholat sunnah ya. Intinya adalah selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai di sini ada nggak pertanyaannya? Enggak. Oh, anak Ustazah nih hebat-hebat semua Ada, nih. Zah. Apa, Viva? Berarti ya metamorfosisnya kayak gimana, Zah? Metamorfosis. Nanya lagi. Perubahan bentuk tubuh. Nah, itu metamorfosis. Ya. Metamorfosis. Iya, itu. Ya, itu disebut dengan metamorfosis sempurna. Nah, ya. Nih, kupu-kupu. Yang tanpa metamorfosis, Zah? Itu ayam, kucing. Dia tidak banyak perubahannya, Viva. Ya. Dia tidak mengalami banyak perubahan, Afifah. Nah, ya, dari anak kucing langsung jadi kucing, ya. Nah, namun kupu-kupu tidak. Kupu-kupu dari telur dulu. Dari telur jadi ulat, jadi kepompong. Nah, ya, baru bisa jadi kupu-kupu. Begitu. Sudah mengerti, Afifah? Zah. Ya, ada lagi nggak pertanyaannya, teman-teman? Enggak, Zah. Tidak. Oh, tidak ada. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, kegiatan terkait pelestarian sumber daya alam. Kita masuk pada pelajaran berikutnya tentang kegiatan yang terkait dengan pelestarian sumber daya alam, anak Ustazah. Nah, salah satu ikhtiar dalam meraih cita-cita adalah selalu berperilaku positif. Nah, tahukah kalian apa bentuk perilaku positif kita dalam melestarikan sumber daya alam? Siapa yang tahu? Menyiram bunga. Sumber daya alam itu apa saja sih? Kemarin semester 1 kita sudah belajar tentang sumber daya alam. Apa saja sih? Tumbuhan. Tumbuhan. Apa lagi? Matahari. Matahari. Apa lagi? Hujan. Hujan. Air. Air maksudnya. Oh, ya. Ya, air. Apa lagi? Alam. Apa? Apa lagi? Fosil. Nah, coba air. Apa bentuk perilaku positif kita untuk dalam melestarikan air? Menghemat air. Menghemat air. Apa lagi? Tidak membuang sampah ke surau. Iya, Ke sungai. tidak boleh membuang sampah ke sungai. Iya, nanti airnya tercemar ya. Apa lagi? Limbah. Tidak membuang limbah. Tidak membuang limbah ke sungai. Iya, pintar. Nah, ya. Nah, jadi anak Buang Ustazah. sampah pada tempatnya. Iya, membuang sampah pada tempatnya. Nah, membuang sampah pada tempatnya supaya tidak mencemarin air. Iya, boleh. Nah, ya. Jadi perilaku positif kita itu apa? Buang sampah pada tempatnya, ya. Menghemat air, ya. Melarang orang membuang sampah atau limbah ke sungai, ya. Nah, begitu ya, Ustazah ya. Pinter, hebat anak Ustazah nih. Selanjutnya, amati gambar di bawah ini. Kemudian tuliskan tindakan yang dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Ya. Halo, masih dengar? Masih ya? Oke, gambar yang ini, yang pertama. Orang lagi ngapain ini ya? Lagi gotong royong. Lagi gotong royong. Iya, lagi gotong royong. Sepertinya menanam tumbuhan kembali ya. Mereboisasi, menanam kembali tumbuhan. Yang ini apa? Itu lagi menanam. Menanam ya, menanam kembali dan membersihkan lingkungan. Yang ini apa? Jadi sawah. Sawah. Iya, sawah. Yang ini apa? Cuci tangan. Mencuci tangan. Mematikan air. Hemat air ya. Kenapa kok ditanam lagi tanamannya, Nak? Kenapa harus ditanam lagi ini? Biar jadi hijau.
Biar jadi hijau. Apa lagi? Dan udara segar. Udaranya segar. Apa lagi? Supaya air tanahnya kalau ada tanaman maka di bawahnya menyimpan cadangan air ya supaya air tanahnya menjadi banyak kembali ya. Subur. Iya. Selanjutnya, pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar. Selain sumber daya alam non hayati yang harus dilestarikan, sumber daya alam hayati juga harus dilestarikan. Hewan dan tumbuhan merupakan bagian dari sumber daya alam hayati. Hewan dan tumbuhan mempunyai peranan penting terhadap keseimbangan alam. Apa sih manfaat dari hewan dan tumbuhan? Apa sih perannya? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Coba Balkis. Balkis, apa sih Balkis gunanya hewan dan tumbuhan, Balkis? Suaranya dihidupkan. Apa? Apa sih pentingnya hewan dan tumbuhan ini, Balkis? Untuk menjaga. Balkis nggak dengar nih, Balkis. Oke, siapa yang bisa aja deh? Siapa yang bisa? Ayo. Saladin. Apa sih Saladin? Manfaat hewan dan tumbuhan, Saladin? Wah, pada hilang nih. Naila deh, Naila. Apa Naila? Apa dah? Kan tadi sudah sampaikan bahwa hewan dan tumbuhan itu mempunyai peranan penting terhadap keseimbangan alam. Apa coba peranannya itu? Naila. Apa sih gunanya hewan dan tumbuhan itu kok jadi penting untuk keseimbangan alam itu? Ada yang bisa bantu jawab? Mengurangi polusi. Ya, tumbuhan itu bisa untuk mengurangi polusi. Hewan untuk dimakan. Hewan untuk dimakan, benar. Kaisa ya nih ya? Ya, hewan kotorannya untuk menyuburkan tumbuhan. Sementara tumbuhan dimanfaatkan hewan untuk makan, berteduh, begitu ya. Nah, terjadi keseimbangan alam. Ya, apa-apa. Nih, pentingnya pelestarian makhluk hidup, hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar. Kegiatan merawat makhluk hidup merupakan bentuk pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, berikut ini beberapa contoh tindakan pelestarian hewan dan tumbuhan. Ini dia. Tumbuhan yang pertama, menjaga keberadaan hutan dengan sistem berikut. Tebang pilih, ya. Yaitu penebangan pohon yang disertai dengan penanaman bibit baru. Jadi kalau menebang pohon dilihat juga ukurannya. Ukurannya udah besar atau kecil. Kalau kecil jangan ditebang, yang ditebang yang besar saja. Lalu sesudah ditebang, tanam kembali gitu ya. Sehingga tumbuhannya tetap selalu ada. Nah, tidak semua pohon ditebang sehingga hutan tidak rusak ya. Kalau semua hutan ditebang bahaya ya. Nah, maka tumbuhan itu akan punah ya. Bisa punah ya. Nah, itu. Maka harus dengan cara tebang pilih, lihat mana yang bisa ditebang, mana yang belum, mana yang ini udah mau habis nih, jangan dirusak begitu ya. Yang kedua dengan cara reboisasi, yaitu tindakan penghijauan kembali hutan yang gundul. Hutan yang gundul itu maksudnya apa sih, Anak Ustazah? Ada yang tahu nggak? Yang udah botak. Udah botak. Kenapa kok bisa botak hutannya? Karena ditebang. Oh iya, karena ditebang lalu tidak ditanam kembali sehingga dia
botak. Nah, maka kita tindakan penghijauan. Nah, tadi lahan yang botak kita kita tanam kembali ya. Yang kedua, membuat cagar alam untuk melindungi tumbuhan tertentu dari kerusakan. Nah, ini ya, kita membuat cagar alam supaya tumbuh-tumbuhan yang langka, yang sulit ditemukan, ini bisa dilindungi sehingga kita masih punya kekayaan alam ya. Selanjutnya, kalau hewan bagaimana? Yang pertama, membuat cagar alam dan suaka marga satwa. Di mana hewan-hewan yang mulai punah kita letakkan di sana supaya dia tidak punah ya. Seperti harimau ya sudah mulai habis, maka kita buatkan dia Harimau marga Sumatera. satwa ya sehingga harimaunya masih selalu ada. Yang kedua, membuat undang-undang perburuan ya. Orang-orang yang membunuh hewan, yang menebang harus ada undang-undangnya agar orang-orang ini merasa takut sehingga tidak sembarangan lagi membunuh hewannya, berburu hewan-hewan langka itu ya. Sehingga kita masih punya kekayaan alam tersebut. Yang ketiga, pembuatan tangga ikan di daerah-daerah perairan sungai. Tujuannya untuk melindungi dan meningkatkan populasi ikan. Ya, membuat tambak biasanya ya, membuat tambak ya. Baik, selanjutnya, next. Beberapa tujuan dari tindakan pelestarian tumbuhan dan hewan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem hutan ya. Yang kedua, mencegah terjadinya kepunahan berbagai spesies hewan dan tumbuhan. Ini tujuan pelestarian hewannya ya dan tumbuhannya. Lalu, menjaga sumber keanekaragaman hayati sebagai sumber kekayaan negara. Yang keempat, tempat pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan. Nah, ya, jadi tumbuhan-tumbuhan yang langka kita cari, kita rawat supaya tumbuhan itu tidak punah. Apa sih pentingnya sumber daya alam? Nah ya, pelestarian sumber daya alam adalah suatu proses atau teknik yang didasarkan pada kebutuhan individu itu sendiri. Jadi kita perlu melestarikan sumber daya alam, baik sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Jika kita melestarikan sumber daya alam, maka kita dapat menghemat sumber daya alam tersebut untuk masa sekarang dan sebagai cadangan untuk masa depan ya. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu atau yang tidak dapat diperbaharui itu kita harus sama-sama jaga ya. Jangan yang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui saja yang kita jaga. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui juga harus kita jaga supaya kita dapat memanfaatkan sumber daya itu untuk kehidupan kita selanjutnya. Misalnya kita punya anak ya. Ya, masih bisa menikmati sumber daya alam itu. Nah, Ustazah, jadi menggunakannya juga harus hemat sehingga jika kita hemat maka anak cucu kita ke depan untuk orang masa depan itu bisa menggunakannya ya. Ini usaha-usaha untuk melestarikan alam. Yang pertama, penanaman kembali hutan yang gundul tadi. Lalu menjaga kebersihan lingkungannya. Membuat terasering pada pertanian di pegunungan. Dan membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. Ya, gunakan secukupnya saja, tidak berlebihan. Begitu ya, Naswaza. Nah, untuk pembelajaran yang ketiga ini makna dari duniawinya yaitu keanekaragaman makhluk hidup menjadi sangat penting untuk dilestarikan demi berlangsungnya proses alamiah dalam lingkungan biotik yang secara tidak langsung juga berpengaruh pada aspek abiotik. Karenanya diperlukan beberapa upaya khusus dalam rangka menjaga kelestarian keragaman makhluk hidup demi terwujudnya keseimbangan lingkungan hidup ya. Jadi bagaimana kita di rumah ya tanamlah tanaman yang bermanfaat misalnya yang penting-penting saja mungkin Umi antum butuhkan misalnya kayak jahe, kunyit atau buah-buahan atau pohon-pohon yang rindang supaya ya ada, bagus, mantap ya. Cabe, ya cabe rawit, tanam aja sendiri ya. Apalagi sekarang antum banyak di rumah. Manfaatkan lahan Di rumah anak aja ada pohon kelapa, Zah. Iya, Masya Allah. Keren, Zaza. Iya, ada
Pokoknya Tapi punya Abi pohon yang mangga. tanam. Abi yang tanam. Mantap tuh, hebat Abi ya. Ada yang punya pohon mangga enggak di rumahnya? Punya. Punya ya. Wah, banyak Anak enggak? punya. Banyak, rata-rata orang punya pohon mangga. Ada yang punya pohon matoa? Anak Matoa? ada satu-satunya. Iya. Cuman anak tanamnya sama teman-teman anak. Karena lebat. Iya. Punya. Matoanya lebat. Lagi musim apa sekarang di rumah nih yang lagi berbuah? Aku. Anaja. Sekarang mangganya nggak ada yang berbuah. Jambu Zah. Jambu Iya, Zaid. Wah, keren Zaid. Zaid punya pohon jambu. Jambu kristal ya Zaid? Enggak. Oh enggak. Jadi dengan banyak Kalau anak jambu madu. Anak jambu biasa. Masih bilang iya, kita baru dapat kabar ya nak, Syekh Ali Jaber meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya nak. Syekh Ali Jaber meninggal dunia. Syekh kita yang dari Madinah ya nak, baru dapat kabar saat ini beliau baru saja meninggal dunia. Untuk itu yuk mari sama-sama kita membacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, anak saya kita lanjutkan. Jadi kalau ulama yang meninggal itu rasanya kita sedih ya nak ya. Mudah-mudahan khotimah ya nak ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik anak ustazah. meninggal. Baik, anak saja kita lanjutkan untuk uhrawinya. Mengapa kita perlu menyayangi tumbuhan dan hewan? Karena orang yang paling dekat dengan rahmat Allah adalah orang yang paling menyayangi makhluknya. Orang yang senang menebarkan kasih sayang terhadap makhluk Allah, tentu Allah akan memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada orang tersebut. Dalam hadis riwayat Tirmizi, orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah semua yang ada di bumi, maka semua yang ada di langit akan menyayangimu. Kasih sayang itu bagian dari rahmat Allah. Barang siapa menyayangi, Allah akan menyayanginya. Barang siapa memutuskan, Allah juga akan memutuskannya ya. Kita juga sudah pernah menghafalkan hadis irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Siapa yang mengasihi makhluk yang di bumi, maka kita juga akan dikasihi yang di langit ya Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak ustazah, ini ada sebuah puisi ya tentang cita-citaku. Berapa bait nak ustazah? Berapa bait puisi ini? 1, 2, 3. Iya, terdiri dari 3 bait. 3 Ya. bait. Bait pertama itu rimanya seperti apa? Rimanya adalah AB, AB, AB. Ya. Rima yang pertama AB, AB. Rima yang kedua AA, AB. AB.
AA, BB. Rima yang ketiga, AA, AA. Ya, kita ulangi. Rima yang pertama, AB, AB, ya, rima yang pertama AB, AB. Rima yang kedua, AA, BB. ya AA, BB. Rima yang ketiga, AA, iya. Oke ya. Afifah, nggak coret-coret. Selanjutnya, nah, nih tadi ya. Antum ada soal kan di akhirnya. Pertanyaan yang pertama. Judul puisi di atas adalah Guruku, cita-citaku, semangat iya, cita-citaku. Puisi di atas terdiri dari berapa bait? 3. Ya. Puisi di atas menceritakan tentang apa tadi? Nah, ya. Selanjutnya untuk latihan berikutnya. Latihannya antum kerjakan sendiri ya. Oke, latihannya antum kerjakan sendiri. Hari Senin sudah dikumpul latihannya. Nah, untuk keterampilan antum pekan ini, buatlah sebuah poster yang bertema ajakan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam pada kertas gambarmu. Nah, Sumber alam pada kertas gambarmu. Hasilnya panjanglah karyamu di rumah. Iya, seperti ini. Contohnya, ini poster. Kami hidup, kamu hidup. Nah, artinya tumbuhan hidup, kita juga hidup. Kalau tumbuhan mati, kita semua manusia juga akan mati. Gitu ya. Digambar dah. Iya, digambar. Nanti gambarnya boleh difotokan kepada Ustazah Ari, oke? Nah, kalau latihannya antum boleh kerjakan sendiri ya. Karena bahannya sudah ada di situ. Jadi antum silakan kerjakan sendiri ya. Nah, untuk keterampilan pekan ini yaitu membuat poster tentang menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, Udah selesai, Zah. selesai aja. Nah. Iya. Baik, Ana Ustazah. Dan Ustazah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan pertemuan kita sampai saat ini. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Dan dengan doa kafaratul majlis, subhanaka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.